Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim, walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, terlanjutkan dengan kajian ilmu sampai menjelang waktu isya nanti. Insyaallah kajian ilmu kita pada malam hari ini, karena ini adalah merupakan minggu keempat ya di bulan Januari, Sabtu keempat di bulan Januari dan Sabtu pertama di bulan Sya'ban ya, 4 Sya'ban 1447 Hijriah. Yang kurang dari 1 bulan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Sehingga nanti di bulan Februari saya tidak ada jadwal lagi, maka kajian kita malam hari ini adalah kajian tarhib Ramadan. Bagaimana membangun ikatan hati kita dengan Ramadan. Bagaimana cara membangun chemistry kita dengan Ramadan. Sehingga kajian kita pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tarhib Ramadan, menyambut kehadiran kedatangan bulan Ramadan. Menyambut kedatangan bulan Ramadan itu dalam literatur Islam itu disebut dengan tarhib. Ucapannya itu adalah marhaban, marhaban ya Ramadan. Tarhib itu dari kata dasarnya rohaba, yurohibut tarhiban ya, dan kata dasarnya adalah 3 huruf, rohaba yarhabu rohban, bahwa rohibun wadaka marhubun, irhab la tarhab marhabun marhabun mirhabun. Jadi apa kata rohaba itu artinya? Artinya adalah lapang dada, artinya adalah leluasa, lapang dada dan leluasa. Jadi kalau marhaban itu artinya menyambut dengan lapang dada, menyambut dengan leluasa, menyambut dengan sukacita. Jadi kalau kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, atau tarhib Ramadan, artinya kita menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Ada kalimat yang hampir sama, cuma bedanya adalah haknya hak besar. Jadi kalau rohiba atau rohaba artinya adalah lapang dada dan sukacita, ada juga namanya tarhib pakai hak besar. Rohaba yurohibu tarhiban, itu artinya adalah ancaman, artinya adalah intimidasi. Makanya irhab itu disebutnya dengan teror. Kalau irhabi adalah terorisme. Jadi kalau tarhib Ramadan berarti Ramadan sebagai bentuk intimidasi, sebagai bentuk ancaman. Kira-kira kita ini termasuk yang tarhib atau tarhib? Tarhib atau tarhib?
Jadi Ramadan ini kira-kira sebagai kabar gembira atau Ramadan sebagai bentuk ancaman Pak? Jadi kalau Bapak tidak mau nyambut Ramadan, berarti Bapak menganggap Ramadan ini sebagai apa? Pilihannya cuma dua, mau nyambut atau kagak. Kalau tidak nyambut berarti Ramadan sebagai teror, berarti dia sebagai irhab, sebagai ancaman, sebagai teror, sebagai intimidasi. Jadi kalau ada orang yang tidak senang akan hadirnya Ramadan, bukti ketidaksenangan itu adalah dia cuek bebek akan kehadiran Ramadan, berarti dia menganggap Ramadan adalah sebagai apa? Ancamannya, sebagai teror, sebagai bentuk intimidasi. Ya, nah ini kira-kira kita ini senang atau benci dengan hadirnya Ramadan begini? Nah, kalau senang berarti harus apa Pak? Harus disambung. Nah, ini secara bahasa tarhib itu begitu. Jadi tarhib Ramadan artinya adalah bagaimana kita menyambut dengan lapang dada, dengan penuh sukacita akan kehadiran Ramadan. Jadi makanya kajian tarhib itu Pak harus saya baca nanti ya, bagaimana Rasulullah menyambut Ramadan dengan para sahabat. Ini salah satu kitab yang saya pegang namanya Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kenapa kita harus menyambut Ramadan? Kenapa? Paling tidak saya ingin menjelaskan dalam waktu singkat ini 4 alasan mendasar kenapa kita harus menyambut Ramadan. Pertama, menyambut Ramadan itu adalah merupakan sunnah Rasul, tradisi para sahabat dan salafus saleh. Jadi siapa yang menyambut Ramadan pertama? Ya Rasulullah. Ibnu Rajab mengutip dan dia mengatakan dalam kitabnya, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubassyiru ashabahu bi qudumir Ramadan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira kepada sahabatnya akan kehadiran bulan Ramadan. Dengan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, atakumur Ramadan sayyidus suhur famarhaban bihi wa ahlan. Kata Nabi, telah datang, akan datang kepada kalian bulan Ramadan sebagai pemimpinnya bulan, ucapkan marhaban bihi wa ahlan, selamat datang wahai Ramadan. Jadi yang mengucapkan marhaban itu adalah Nabi. Atakumur Ramadan, kata, akan datang kepada kalian Ramadan, famarhaban bihi wa ahlan, ucapkan marhaban ya. Jadi yang mengatakan marhaban ya Ramadan siapa Pak? Rasulullah. Itu Rasulullah. Jadi Rasul biasa memberikan itu. Nah makanya para sahabat itu ketika mau hadir Ramadan itu, mereka itu luar biasa mempersiapkan diri, menyambutnya dengan gembira. Bahkan mereka itu dikatakan menyambut Ramadan itu mereka itu bukan sebulan 2 bulan. Ya. Waruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi bulughir Ramadan. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa agar disampaikan ke Ramadan. Fakana idza dakhala syahrul Rajab, dan apabila masuk kepada bulan Rajab yaqul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bahkan dikatakan wa qala Mu'alla bin Fadl kanu yad'una Allah sittata asyurin ayyuballighuhum Ramadan. Bahkan dari Mu'alla bin Fadl, para sahabat Nabi itu senantiasa berdoa agar dipanjangkan umurnya sampai ke Ramadan. Apa? Sittata asyhur ayyuballighuhum Ramadan. 6 bulan sebelum kehadiran Ramadan. Jadi para sahabat yang hebat saja 6 bulan sudah persiapan agar disampaikan ke Ramadan. Para sahabat yang hebat kayak begitu. Jadi ini Pak, pertama menyambut Ramadan itu, tarhib itu adalah merupakan sunnah Nabi, tradisi para sahabat dan salafus saleh. Karena sunnah itu mengandung nilai pahala Pak, karena ada nilai syiar. Jadi kita harus sambut Pak dari sekarang. Ini belum kelihatan kata saya di mana-mana, ini belum ada spanduk.
Jadi bahkan kita bukan hanya institusi saja yang menyambut Ramadan, pribadi-pribadi juga nggak jadi masalah. Ya, keluarga Elizabeth mengucapkan marhaban ya Ramadan misalkan. Elizabethnya masuk Islam lah maksudnya ya. Jadi begitu, jangan hanya caleg aja yang mengucapkan marhaban ya Ramadan gitu. Sebagai bentuk syiar, sebagai bentuk sunnah, sebagai bentuk tradisi baik yang itu dilakukan bukan hanya oleh kita sekarang dan salafus saleh. Itu satu. Nah, yang kedua, kenapa kita harus menyambut Ramadan, harus tarhib. Menyambut kehadiran Ramadan itu adalah merupakan ekspresi dari kegembiraan, wujud dari bahagianya, gembiranya kita. Kenapa? Supaya nanti muncul ikatan ruh kita, ikatan hati kita, ikatan batin kita dengan Ramadan. Kalau bahasa anak mudanya, agar muncul chemistry antara kita dengan Ramadan. Karena kalau sudah muncul chemistry, Bang, udah muncul ikatan ruhiyah kita dengan Ramadan, itu nanti kita bisa betah dengan Ramadan, Pak. Kita kan kalau ngobrol, Pak, dengan bestie, ngobrol dengan orang yang memang ada ikatan hati, ikatan batin, ada kecocokan, nah, ada chemistry, itu ngobrol itu, Pak, walaupun obrolan kita lama 5 jam itu terasa 5 menit kayaknya, Pak. Kalau kita ada kecocokan, ada chemistry dengan kawan bicara kita. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang tidak ada chemistry, tidak ada kecocokan hati, itu 5 menit terasa 5 jam, dia pegel Pak gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah cocok, betah kita. Sama banyak orang kadang-kadang di Ramadan, Pak, 12 jam itu terasa tersiksa, Pak. Sebulan itu terasa lama karena dia nggak ada chemistry dengan Ramadan. Lihat aja misalkan anak-anak kita ya, gak usah anak kecil ya, anak SMA, SMP pun kadang-kadang nggak ada chemistry, kerasa lama banget. Nungguin buka dari jam 5 sampai jam 6 itu, Pak, itu terasa lama. Mie glosor itu udah disambelin lagi, diaduk-aduk, masih lama juga. Bakwanya dipocelin, diadukin lagi, ini lama juga kayaknya gitu. Terasa dari jam 5 ke jam 6 mau bedung saja, mau ajan saja terasa apa? Karena nggak ada chemistry. Tapi kalau kita ada chemistry, 12 jam itu nggak kerasa. Aktivitas ini, kita habis sholat subuh, duha, tidur sebentar, bangun, baca Quran, udah zuhur. Sholat zuhur, baca Quran, ngaji, udah asar. Asar baru gini, udah maghrib, sebentar sekali, betah kita gitu loh. Tapi kalau nggak ada chemistry, nggak betah dia, terasa lama nih. Begitu bedug, ajat, Allahu Akbar, wah langsung makan dia. Langsung tuh kalendernya dicoret, alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Karena desa poetis dihitung kadang-kadang gitu. Wah, kesel banget, lama banget karena tidak ada apa? Kecocokan, tidak ada chemistry. Makanya Ramadan ini, Pak, itu dia adalah bulan yang berbeda dengan bulan yang lain. Jadi poin nomor 2 ini, ekspresi gembira bahagia kita dengan Ramadan sehingga nanti muncul chemistry kita dengan Ramadan sehingga kita jadi betah dan menikmati Ramadan. Ini menyambut. Dalam ilmu balaghah ya, dalam bahasa Arab ada namanya ilmu balaghah. Balaghah itu cabangnya 3, ada bayan, ada ma'ani ya. Bayan, ma'ani dan badi namanya. Nah, di antara ilmu ma'ani itu adalah ilmu untuk mencegah kita dari kesalahan mengartikan sebuah kalimat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Itu namanya ilmunya ma'ani. Nah, di antara ilmu ma'ani itu ada cabang ilmu lagi, namanya ada tajsim, ada namanya taskhis. Tajsim itu tahwilul ma'nawi ilal madiyyi al-makhsus. Jadi tajsim itu bagaimana mentransformasi sesuatu yang abstrak itu menjadi sesuatu yang konkret. Itu ada, itu namanya ilmunya tajsim namanya. Makanya di dalam Quran banyak, Pak, bagaimana Allah mentransformasi sesuatu yang abstrak menjadi konkret supaya gampang dicerna,
supaya gampang dipahami sebagai bentuk penjelasan bagi kita manusia. Misalkan dalam surat Maryam surat 19 misalkan ayat yang keempat, di tengahnya itu ada lafaz begini, ada kalimat wasta'ala ra'su saiban. Wasta'ala ra'su saiban. Kepalanya, rambutnya sudah dipenuhi dengan uban. Jadi kata rambut yang dipenuhi dengan uban itu untuk menjelaskan apa Pak kira-kira? Menjelaskan kondisi tua. Nah, tua itu kan abstrak. Tapi bagaimana kita supaya tahu kalau orang itu sudah tua? Nah, itu namanya dengan cara salah satu indikator yang nampak dan terlihat itu adalah uban di kepalanya. Kepalanya beruban, kulitnya sudah keriput, giginya sudah bersih. Bersih itu akhirnya hilang lagi gitulah. Tubuh yang tadinya tegak menjadi bongkok. Itu namanya adalah merupakan indikator tua. Tua yang abstrak dinampakkan dalam bentuk uban, dalam bentuk kulit, dalam bentuk tubuh. Itu namanya adalah tajsim namanya. Iman itu abstrak Pak, kondisi batin yang abstrak itu iman. Dan kenapa iman dalam Quran selalu digandengkan dengan amal soleh? Karena iman itu kondisi batin yang abstrak, amal soleh itu kondisi lahir yang konkret. Nah, itu namanya tajsim namanya. Makanya nggak bisa dipisahkan antara kondisi keimanan hati kita dengan kondisi fisik kita. Nah, tapi di samping tajzim ada namanya tashis namanya. Apa tashis itu? Tashis itu adalah mensifati benda-benda mati seperti halnya makhluk hidup dengan makhluk yang sifat makhluk hidup. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Quran yang bijaksana. Nah, bijaksana ini sifat makhluk hidup atau sifat benda mati Pak? Makhluk hidup. Kenapa Quran yang dia adalah merupakan benda mati kok disifati dengan makhluk hidup? Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai lawyer, sebagai advokat bagi para sahabatnya. Nah, ini kira-kira lawyer, advokat, pembela itu sebagai sifat makhluk hidup, makhluk mati Pak? Makhluk hidup. Kenapa Quran disifati dengan makhluk hidup Pak? Quran itu benda mati atau makhluk hidup Pak? Benda mati. Tapi kenapa disifati dengan makhluk hidup? Karena Quran itu ada ruhnya Pak. Quran itu ada ruhnya. Makanya kenapa kita baca Quran itu harus pakai adab. Kenapa baca Quran itu ada pengaruh walaupun kita tidak paham terhadap Quran. Bacaan Quran dengan bacaan buku yang lain beda Pak. Karena Quran itu punya ruh. Makanya kita harus benar-benar respect ketika kita baca Quran agar ruh kita dengan ruh Quran itu nyatu. Kita ketika misalkan umroh atau haji, pertama kita ke Ka'bah, pertama kita masuk Masjidil Haram, ngelihat Ka'bah. Apa doanya Pak? Allahumma zid hadal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Kan itu doanya. Wahai Allah, tambahkanlah kepada Ka'bah ini, Baitullah ini, kemuliaan, keagungan, kehormatan, kewibawaan. Mulia, agung, terhormat, wibawa. Itu sifat makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Tapi kenapa Ka'bah doanya begitu? Ya Allah, tambahkan kepada Ka'bah bangunan persegi 4 ini kemuliaan, keagungan, kehormatan, kewibawaan. Karena Ka'bah itu adalah walaupun dia bentuk bangunan fisik, benda mati, tapi Ka'bah itu punya ruh, Pak. Punya ruh. Makanya ketika kita muterin Ka'bah yang ada di Masjidil Haram beda dengan kita muterin Ka'bah yang ada di Pondok Gede. Bapak kalau muterin Ka'bah yang di Pondok Gede ada getarannya nggak Pak kira-kira Pak? Muterin pertama, kedua. Kalau Bapak setiap muterin Ka'bah di Pondok Gede nangis mulu Pak, orang curiga.
Ini jangan-jangan kayak stres kayak gitu. Tapi kalau bapak muterin Ka'bah yang ada di Masjidil Haram nangis, wah ini kayaknya sahdu sekali gitu. Tapi kalau yang di sana ini jangan-jangan kayaknya ada masalah nih kayak gitu. Beda pak, beda. Makanya kalau kita mau umroh mau haji pak, itu ruh kita di sini udah harus dipasang. Frekuensi ruh kita dengan ruh Ka'bah itu udah harus disinkronkan. Saya sering mengatakan berkali-kali, saya kadang-kadang kurang setuju kalau ada mutawif belum berangkat belum apa, itu kepada jamaah, calon jamaah yang mau berangkat umroh atau hajinya belum apa-apa udah ngomong, bapak dan ibu nanti kita di sana tolong jangan dipaksakan ya untuk mencium Hajar Aswad. Belum berangkat aja belum ngomongnya udah begitu, underestimate kayaknya gitu, udah dikooptasi. Nanti kalau di sana tolong jangan dipaksakan untuk bisa mencium apa? Hajar Aswad. Harusnya kalau dia optimis kan gini, mudah-mudahan dengan izin Allah kita dimudahkan, dilancarkan sehingga bisa mencium apa? Hajar. Harusnya kan begitu. Ini belum apa-apa udah ditekan kayak begitu. Jangan dipaksakan. Karena di sana itu Pak, ruh kita kalau sudah ada chemistry nyambung dengan ruhnya Ka'bah bisa gampang gitu. Ini kan kita mah kan kadang-kadang gara-gara sering mendengar tidak utuhlah cerita tentang perkataan Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad, kan kita kan begitu kan. Ketika Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad kan, Umar bin Khattab kan ngomongnya agak keras sebagai bentuk pembelajaran bagi yang lain gitu kan. Kata Umar kan, hei batu, engkau adalah hanya batu biasa. Seandainya Rasulullah tidak melakukannya menciummu, aku juga nggak mau melakukan mencium. Kan Umar kan omongannya dikerasin sebagai bentuk pembelajaran kepada umatnya yang lain. Ternyata kan di belakang Umar itu kan ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan nyahut terhadap omongannya Umar. Kata Umar, engkau itu hanya sebuah batu. Seandainya Rasulullah tidak melakukan ini, aku tidak mau melakukannya. Ama Ali nyahut. Kata Ali itu apa? Wahai Umar, tidaklah Rasulullah melakukan sesuatu melainkan pasti punya manfaat. Nggak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Dan apa kata Ali? Dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda terkait dengan batu itu. Maka batu itu akan menjadi saksi bagi siapapun yang menciumnya di sorga nanti. Begitu kata Ali. Jadi omongan Umar itu ditimpalin sama Ali bin Abi Thalib. Dan Ali mendengar utuh dari Rasul, kenapa Rasul mencium itu. Makanya Rasul kan mencium Hajar Aswad itu kan sampai 3 Pak teknisnya. 1 mencium dengan menempelkan hidungnya kepada Hajar Aswad. 2 mencium dengan cara menempelkan tongkatnya. 3 mencium dengan cara dari kejauhan. Itu saking apanya? Saking ditekankannya kan begitu. Jadi 3 tuh Rasulullah dalam hadis itu. Mencium dengan menempelkan hidungnya, mencium dengan tongkatnya, mencium dengan dari kejauhan. Itu dalam Bulughul Maram begitu, dalam Ibanatul Ahkam begitu. Pertanyaannya kenapa Rasul sampai begitu? Padahal Rasul mampu mencium ketika setiap kali tawaf itu mencium dengan cara menempelkan hidungnya. Karena Rasul tahu di akhir zaman itu yang tawaf itu bukan hanya 10, 20, 100, 200, ribuan bahkan jutaan. Sehingga ini tidak diwajibkan. Tapi jangan juga terlalu underestimate. Belum berangkat, belum apa, jangan dipaksakan. Harusnya doanya jangan begitu. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita. Nah begitulah doanya kayak begitu. Nah, jadi Ka'bah saja begitu. Doanya itu diberikan kemuliaan, kehormatan, dan juga kewibawaan. Kenapa? Karena dia punya ruh. Makanya antara diri kita ketika ada chemistry, ketika kita ke sana, ruh kita dengan ruh Ka'bah itu ada ikatan. Nah begitu pun dengan Ramadan Pak. Ramadan itu bulan yang ada ruhnya. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa puasa, Ramadan, dan juga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kalian. Karena dia ada ruhnya. Ada ruhnya. Nah karena dia ada ruhnya, maka kita harus sambut supaya ada keikatan hati, ikatan ruhiyah kita dengan Ramadan. Makanya kan kita beda Pak. Ini hawa-hawanya sudah mau Ramadan,
Ibu-ibu suka ngomong, Ustaz, ini hawa-hawanya kita udah mau Ramadan ya. Kok ibu tahu sih hawanya udah mau Ramadan? Udah mulai banyak iklan sirup dan iklan sarung ya di TV. Bukan itu, mak, kadang-kadang mak mau kayak gitu mulu kadang-kadang. Hawa-hawanya mau Ramadan memang kerasa mau Ramadan itu gitu loh. Makanya di antara doa yang selalu dipanjatkan para sahabat kan begini. Ya. Wa qala Mu'alla bin Fadl kanu yad'una Allah sittata ashurin ayyuballighumur Ramadan. Summa yad'unahu sittata ashurin ayyataqabbala minhum. Wa qala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir, kana min du'aihim, adalah bagian daripada doa-doa para sahabat dan salafus saleh itu apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim di Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Wahai Allah, sampaikan aku ke Ramadan dan sampaikan Ramadan ke dalam hatiku, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah seluruh amalan-amalanku selama bulan Ramadan. Ini menarik Pak, kalau kita bongkar doanya. Kalimatnya begini, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wasallimli Ramadan, dan sampaikan Ramadan ke dalam hatiku. Jadi minta sampai ke bulan Ramadan, minta Ramadan sampai ke dalam hati kita. Itu doanya begitu Pak, harus satu paket. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita hanya minta disampaikan ke Ramadan, tapi Ramadan tidak sampai ke dalam hati kita, itu nanti kita masuk Ramadan, hidup di Ramadan, tapi nggak tertarik untuk meningkatkan amalan-amalan kita di Ramadan. Ada nggak umat Islam yang sampai ke Ramadan Pak, umurnya sampai, badannya sehat, duitnya banyak di Ramadan, tapi dia tidak tertarik untuk melakukan amalan di Ramadan? Ada nggak kira-kira? Ada nggak umat Islam yang sampai ke Ramadan sehat, nggak puasa? Ada nggak kira-kira? Umat Islam yang sehat sampai ke Ramadan nggak taraweh? Ada nggak kira-kira? Umat Islam yang sehat sampai ke Ramadan, umurnya, duitnya punya, rezekinya punya, yang nggak tertarik untuk menghatamkan Quran? Ada nggak kira-kira? Umat Islam yang sampai ke Ramadan, yang pahala berlipat ganda, tetap maksiat di Ramadan? Ada nggak? Itu tandanya apa? Dia sampai ke Ramadan, umurnya sampai, tubuhnya sehat, rezekinya ada, tapi Ramadan tidak apa? Tidak sampai kepada hati dia. Ini begitu Pak. Jadi ada yang sampai ke Ramadan, tapi Ramadan tidak sampai kepada hati dia. Nah, ini namanya tashis Pak. Jadi tashis itu bagaimana mensifati benda-benda mati seperti makhluk hidup. Supaya apa? Supaya kita sadar, kayak Quran. Quran itu bukan semata-mata benda mati yang tanpa ruh, ada ruhnya Quran. Ramadan sebagai bulan, dia memang bulan tapi ada ruhnya. Ka'bah bangunan persegi 4 tapi ada ruhnya. Sehingga ketika ruh kita ya terikat dengan ruhnya Ramadan, dengan ruhnya Quran, dengan ruhnya Ka'bah, disitulah nanti ada chemistry, ada ikatan, dan ada kecocokan nantinya ketika kita melakukan sebuah amalan bersamanya. Makanya terasa betah, terasa nikmat ketika di Ramadan, karena kita sambut dari awal akan kehadiran Ramadan. Nah, ini alasan yang kedua ya, bahwa menyambut Ramadan itu sebagai bentuk ekspresi kegembiraan, kebahagiaan, supaya ada ikatan hati antara ruh kita dengan ruh Ramadan, hati kita dengan Ramadan. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus menyambut Ramadan? Nabi mengatakan bahwa Ramadan itu adalah merupakan sayyidus suhur. Dia pemimpinnya bulan, komandannya bulan. Kalau misalkan kita mau kehadiran seorang pemimpin suatu kaum, pemimpin suatu negara, kita pemimpin itu kita sambut nggak Pak? Sambut. Karena dia adalah bulan istimewa sebagai pemimpinnya bulan. Jadi pemimpin itu kita akan sambut. Pak Presiden Prabowo mau datang ke Masjid Al-Hidayah. Satu, mau memberikan bantuan untuk menyelesaikan bangunan Masjid Al-Hidayah. Dua, untuk memberikan umroh gratis dan haji gratis untuk 500 jamaah Al-Hidayah. Kira-kira mau disambut nggak sama DKM Pak? Kira-kira sambut. Ini Ramadan ini kan sebagai bulan mulia yang kehadirannya akan memberikan apa yang kita butuhkan, masa nggak disambut?
Masa nggak disambut gitu? Dia akan datang kepada kita. Siapa yang ngerasa banyak dosa, Ramadan datang untuk membersihkan dosanya. Siapa yang ngerasa kurang amal, Ramadan datang untuk melipat gandakan amal kita. Siapa yang ngerasa dirinya banyak kebutuhan, Ramadan datang untuk mengabulkan semua doa atas kebutuhan kita. Siapa yang merindukan surga, Ramadan datang untuk menjadi fasilitator agar kita mudah masuk surga. Siapa yang khawatir dengan neraka, Ramadan datang untuk menghalangi kita agar terbebas dari neraka. Jadi semua yang kita butuhkan akan dihadirkan oleh Ramadan. Masa kita nggak sambut? Langit nyambut, makhluk langit, makhluk bumi semuanya menyambut. Surga menyambut, neraka menyambut dengan menutup rapat. Semua menyambutnya kecuali setan. Masa kita manusia yang ada hubungan langsung dengan Ramadan tidak mau menyambut Ramadan? Kan aneh, Pak. Yang lain yang tidak punya hubungan langsung dengan Ramadan, tidak punya kepentingan dengan Ramadan, menyambutnya dengan luar biasa. Kita umat yang ada kepentingan langsung dengan Ramadan, masa kita nggak mau menyambut dengan Ramadan? Ini kan terlalu, Pak. Nah, ini terlalu, Pak. Nah, ini namanya kenapa kita harus menyambutnya. Yang ketiga, karena Ramadan adalah bulan istimewa dan mulia. Bulan yang multifungsi, bulan yang sangat dahsyat. Itu Ramadan. Nah, yang keempat, menyambut Ramadan ini adalah sebagai bentuk persiapan kita. Kalau dalam bahasa olahraga, warming up, stretching, peregangan. Dalam bahasa psikologi namanya prakondisi, pengkondisian. Makanya dikatakan di sini bahwa bulan Rajab, syahrul zar'i. Sedangkan Sya'ban syahrul sakyu zar'i. Dan Ramadan syahrul hasodi zar'i. Bulan Rajab bulan untuk bercocok tanam. Sya'ban itu sekarang untuk menyiram tanaman. Nanti bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil tanaman kita. Jadi kita nggak bakalan panen, Pak, di Ramadan kalau tidak ada nanam dulu di Rajab, nyiram di Sya'ban. Jadi Rajab itu untuk bercocok tanamnya, nanamnya, Sya'ban menyiramnya, nanti pas Ramadan panennya kita. Jadi itu artinya adalah merupakan bentuk persiapan, Pak. Satu paket itu, Rajab, Sya'ban, dan apa? Ramadan. Makanya doanya tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kadang-kadang nanam kagak, nyiram kagak, bab panen dia yang duluan, bab berbuah dia yang panen duluan, dikebukin orang namanya. Makanya banyak orang yang kagak panen itu di Ramadan karena dia nggak nanam ketika Rajab, nggak pernah menanam ketika Rajab, nggak pernah mau nyiram ketika Sya'ban. Umat Islam ini mohon maaf, Pak, kenapa kadang-kadang banyak yang ketika semangatnya itu di minggu pertama doang, Pak. 10 pertama itu jangan coba-coba kita telat ke masjid, Pak. Atau minggu pertama, seminggu pertama jangan coba-coba telat ke masjid, nggak kebagian tempat kita, Pak. Masjidnya penuh, majelisnya penuh, musolanya penuh pokoknya, Pak. Tapi kalau udah 10 kedua, apalagi ketiga, mulai lagi tuh, Pak. Semakin mengalami kemajuan. Kenapa? Banyak yang kram, banyak yang kejang-kejang masalahnya. Tidak stretching dulu awalnya masalahnya. Masalahnya nggak stretching dari awal. Mentang-mentang diajak kolam renang gratis gitu. Nggak ada pemanasan, nggak ada peregangan, langsung dia nyemplung aja ke kolam renang. Nggak muncul-muncul lagi dia. Kenapa? Gaya batu dia, kejang di bawah dia gitu. Ini kan pertanyaan banyak kita kadang-kadang ibadah tidak optimal itu karena kita tidak ada pemanasan dari awalnya. Nggak ada pemanasan. Makanya banyak berguruan di tengah jalan. Padahal kata Nabi dalam hadis Bukhari apa? Innamal a'mal li khawatimi. Amal itu sangat bergantung endingnya, Pak. Amal itu sangat bergantung ujungnya, akhirnya. Makanya begitu di akhir bulan Ramadan itu, Pak, paling besar pahala-pahalanya. Tapi begitu Allah jor-joran diskon pahala, mall diskon, gede-gedean juga itu masalahnya. Hanya kita tarik menarik, Pak, antara zakat mal dan zakat mall kayak gitu. Begitu Allah turunkan di malam terakhir, 10 terakhir, ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, nggak mau kalah tuh mall, diskon 70 plus 20, wah gitu. Ayo terus kayak begitu. Nah ini kita. Nah, tapi kalau misalkan kita dari awal ada stretching, ada apa namanya, warming up, pemanasan, peregangan,
prakondisi pengkondisian. Nah, begitu kita masuk bulan Ramadan, maka kita akan mengalami apa? Akan mengalami maksimal di dalam melakukan ibadah. Nah, jadi begitu, Pak. Nah, apa yang harus dipersiapkan, Pak? Banyak. Ya. Yang dipersiapkan singkat saja, pertama adalah isti'dadul ruhiyah. Ya, isti'dad di Ramadan. Apa persiapan yang harus untuk Ramadan? Jadi kajian malam ini 3 saja poinnya. 1, apa itu tarhib? Kenapa perlu kita tarhib? Perlu menyambut. Bagaimana cara menyambutnya? Tadi saya katakan tarhib adalah menyambut dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Kemudian kenapa harus menyambut tarhib? Tadi 4 jawabannya. Dan bagaimana cara menyambutnya? Bagaimana cara mempersiapkannya? Pertama adalah isti'dad ar-ruhiyah. Siapkan rohani kita. Siapkan rohaninya dulu. Apa persiapan rohani? 1, tingkatkan iman. 2, perbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbanyak istighfar. 3, perbanyak doa. Ini dalam rangka mempersiapkan rohani kita. Karena Ramadan ini, Pak, dipanggilnya orang beriman, Pak. Makanya bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Makanya Ramadan ini indikator antara orang beriman dengan orang yang Islam saja. Jadi yang dipanggil adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya orang yang puasa itu dia satu langkah lagi menuju takwa karena dia sudah iman. Saya sering mengatakan yang dipanggil dari orang beriman itu bukan semata-mata fisik, tapi rohaninya, tapi jiwanya, tapi akalnya, tapi hati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jiwa, wahai hati, wahai ruh orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi pertama, tingkatkan iman, perbanyak taubat. Makanya bulan Sya'ban ini bulan untuk memperbanyak taubat. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ya, bahwasanya Allah itu yattali'u ila khalqi, Allah itu memandang kepada seluruh makhluknya dan mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang bermusuhan. Illa lil musyrikin wa musakhinin, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Belajar ya, Pak ya? Hah? Belum. Nah, itu namanya isti'dad ar-ruhiyah. Jadi yang disiapkan ruhnya, tingkatin iman. Isti'dadul ilmi, yang kedua adalah ilmunya. Ya. Hadis-hadis kitab-kitab tentang puasa ini kan banyak, Pak. Dalam Al-Furuq Al-Lughawiyah untuk kita ini kan sudah lolita lah, lolos 50 tahun ya. Puasanya harus beda dengan yang jelita, apalagi dengan yang balita. Kalau balita bawah 50 tahun, kalau Ustaz Sukron masih jelita, jelang 50 tahun. Ini kita harus paham, minimal paham pertama adalah tentang siam dan saum. Kalau siam itu sebatas al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari yang membatalkan. Kalau saum itu adalah al-imsaku anil muhlikat, menahan diri dari yang membinasakan, yang merusak. Jadi nanti puasa kita bukan lagi puasa orang umum yang hanya sebatas menahan dari segala yang membatalkan, menahan perut, bawah perut. Tapi kita itu harus al-imsaku anil muhlikat, harus menahan diri dari segala yang membinasakan. Jadi puasanya bukan hanya di perut dan di bawah perut, tapi naik ke atas. Puasa panca indera, indera mata, indera telinga, indera hidung, indera mulut, indera pendengaran, indera tangan dan kaki. Naik lagi ke atas, harus naik lagi pemikiran dan hati. Wah, ini udah ada satu lagi. Disitulah nanti puasa yang akan melahirkan power dan menjadi kita manusia yang takwa. Insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini untuk mencarger bahwa ternyata tarhib itu bukan semata-mata seremonial yang tanpa makna, tapi dia bagian daripada sunnah Nabi, tradisi para sahabat dan salafus soleh. Yang kedua, tarhib itu adalah sebagai bentuk wujud ekspresi
bahagia dan gembiranya kita dengan Ramadan, sehingga ruh kita nanti nyambung dengan ruhnya Ramadan. Yang ketiga, karena memang Ramadan layak untuk disambut, karena dia adalah merupakan bulan yang mulia, istimewa, pemimpinnya bulan yang multifungsi. Dan yang keempat, tarhib itu adalah sebagai bentuk persiapan, sebagai bentuk pengkondisian, sebagai bentuk warming up, stretching, supaya kita tidak kram, tidak kejang ketika menjalankan ibadah Ramadan. Ibarat kita, ya, ketika kita di Rajab sudah gigi 1, Sa'bannya gigi 2, di Ramadan tinggal gigi 3, gigi 4-nya gitu, sehingga kita bisa optimalisasi untuk memanen berbagai macam pahala yang disiapkan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang insya Allah orang-orang yang beruntung ketika berada di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat, Allah berkahkan rezeki kita sehingga kita bisa mengamalkan dan menjalankan semua aktivitas Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.